Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani biddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam Quran surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-86. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyyitum, dan apabila disampaikan kepada kalian suatu kata penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan perhitungan kepada segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala wa idza sallama alaikumul muslimu faruddu alaihi bi afdali mimma sallama lafdhan wa bishashatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi arahan kepada kita semua di ayat ini. Kata Allah di ayat itu, wa idza sallama alaikumul muslim, apabila seorang muslim menyampaikan kata salam kepada kalian. Kata salam inilah yang dimaksud dengan penghormatan. Kata salam yang dimaksud dengan penghormatan. Jadi seorang muslim ketika menghormati saudaranya adalah dengan mengucapkan kata salam. Assalamu alayka, Assalamualaikum. Wa idza sallama alaikumul muslimu faruddu alaihi. Apabila ada seorang muslim yang menyampaikan salam kepada kalian, maka balaslah salam itu bi afdhali mimma sallama, dengan yang lebih baik dari kata salamnya. Maksudnya, kalau ada seseorang mengucapkan assalamu alayka, maka kita jawab wa'alaikassalam warahmatullah. Atau assalamualaikum, kita jawab wa'alaikumussalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Ini yang lebih baik, artinya lebih sempurna. Kepada seorang muslim kita ucapkan assalamu alayka. Kalau kepada banyakan assalamu alaikum. Nah, jadi
faruddu alaihi bi'afdali mimma sallama. Balaslah dengan yang lebih afdol dari kata salamnya. Lafdhan baik secara lafadznya, teksnya. Kalau ada saudara kita mengucapkan salam sampai kalimat warahmatullah, kita jawab sampai kalimat wabarakatuh. Kalau ada saudara kita mengucapkan salam sampai assalamu alayka, sampai kata alayka atau alaikum, maka kita jawab warahmatullah, ditambah. Wa bisyasatan, dan dengan mimik yang baik, dengan mimik wajah yang baik, bisyasyah. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam dengan tersenyum, dengan wajah yang menampakkan keceriaan dan kebahagiaan. Nah, seorang muslim harus senang ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, karena itu adalah doa, tidak hanya semata-mata penghormatan. Maka senang ketika menjawabnya disertai dengan kata-kata yang baik dan mimik wajah yang baik, yang menyenangkan, yang menggambarkan kegembiraan. Ya. Jangan saudaranya mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, sambil muka melengos. Ya. Ini tidak sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fahayyu bi ahsana minha. Balas dengan yang lebih baik. Lafdhan wa bisyasyatan, baik dari segi kata-katanya maupun dari mimik wajah. Nah, qala au ruddu alaihi bimithli ma sallama, atau balas oleh kalian sesuai dengan salamnya. Kalau seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamu alayka, boleh kita jawab wa alaikassalam. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Ini seimbang, ya, sebanding. Qala wa likullin thawabuhu wa jazaohu. Bagi masing-masingnya ada pahalanya dan ada balasannya. Innallaha ta'ala kana ala kulli syai'in mujazian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu senantiasa membalas. Ya. Enggak ada yang diabaikan oleh Allah. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, baik kebaikan ataupun keburukan, tetap Allah akan membalasnya. Kalau kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, kalau keburukan pasti dibalas dengan keburukan. Nah, karena itu pelajarannya bagi kita adalah jangan sampai mengabaikan sesuatu yang sebenarnya ringan namun mengandung keutamaan yang besar. Ya. Mengucapkan salam, menjawab salam, ini ringan, enggak berat. Tidak perlu seseorang berkeringat, baik ketika mengucapkan salam atau saat menjawab salam. Enggak perlu bayar, gratis. Tapi keutamaan yang terkandung di dalamnya sangat besar sekali. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang kita lupa. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya, agar kita selalu ingat. Nah, ayat yang ke-87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, la raiba fihi, yang hari itu tidak diragukan lagi soal keberadaannya. Dan tidak ada yang paling benar ucapannya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, qala Allahu wahdahu al-munfaridu bil uluhiyati li jami'il khalqi. Allah dialah satu-satunya, al-mutafarridu yang menyendiri, bil uluhiyati dalam keuluhiyahan, dalam ketuhanan, li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Kalimat la ilaha
Illahu itu mengandung unsur uluhiyah. Bahasa lainnya adalah ubudiyah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat itu mengandung makna bahwa Allah sajalah yang menyendiri dalam hal ini. Sehingga tidak ada yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi praktek ibadahnya kepada selain Allah, enggak benar ucapannya. Belum tamat ngaji la ilaha illallahnya. Ya. Kalau bahasa masyarakat kan begitu, belum tamat kajiannya. Iyalah, belum tamat kajiannya. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi praktek di lapangannya ibadah kepada selain Allah, berarti can tamat. Nah. Qala la yajma'annakum yaumal qiyamah. Kemudian Allah jelaskan di ayat itu bahwa Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat alladzi la syakka fihi, yang tidak diragukan lagi soal keberadaannya. Karena keimanan kepada hari kiamat termasuk salah satu dari rukun iman. Iman seseorang tidak sah kalau tidak mengimani salah satu dari rukun-rukunnya. Ya. Tidak perlu mengingkari semua rukunnya. Satu saja dari rukun iman diingkari, maka imannya nggak sah. Ya. Qala lil hisabi wal jaza. Untuk apa Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat? Qala lil hisabi wal jaza, untuk membuat perhitungan dan memberi balasan. Jadi adanya hari kiamat itu, ditegakkannya hari kiamat itu lil hisab, dalam rangka menghisab, membuat perhitungan, wal jaza, dan memberi balasan. Nah. Wala ahadun asdaqu minallahi haditsan fima akhbara bihi. Kemudian di akhir ayat, tidak ada seorang pun yang paling benar ucapannya dari Allah Azza wa Jalla dalam hal yang dikabarkannya. Nah, ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa kalian dalam pendapatnya soal kaum munafikin itu terbagi menjadi dua golongan. Ada di antara kalian yang menyatakan bahwa munafikin itu harus diperangi, ada juga di antara kalian yang tidak perlu diperangi, yang menyatakan seperti itu. Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran, ke dalam kesesatan, bima kasabu, karena apa yang telah mereka perbuat. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian ingin memberikan hidayah kepada pihak yang sebenarnya Allah telah sesatkan? Padahal siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, falang tajidalahu sabila, maka dia tidak akan mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan petunjuk. Nah, ini peringatan kepada kita kaum mukminin agar tidak ragu menampakkan sikap kepada kaum munafikin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jerumuskan mereka ke dalam kesesatan dan kekufuran, dan itu disebabkan perbuatan mereka. Kita sebagai orang-orang yang beriman tidak perlu lagi ragu. Ya, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu belas kasihan kepada kaum munafikin. Tidak perlu sampai ada yang masih memberikan tazkiyah, masih memberikan pujian, masih memberikan rekomendasi.
Bagaimana kita memberikan rekomendasi pujian sementara Allah Subhanahu wa taala telah mencap mereka sebagai pihak yang sesat? Oleh karenanya kata Allah, aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kalian ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada kaum yang sebenarnya Allah telah sesatkan? Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Nah, sebagaimana sebaliknya, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya, karena hidayah waddalalah, petunjuk, kesesatan, itu semua ada dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Nah, tafsirannya qala fama lakum ayyuhal mu'minuna fi sya'nil munafiqina idza ikhtalaftum firqatain. Kata Allah di ayat ini, mengapa kalian wahai orang-orang yang beriman soal kaum munafik berselisih firqatain hingga terbagi menjadi dua kelompok. Firqatun taqulu biqitalihim, ada satu kelompok di antara kalian yang menyatakan harus memerangi munafik, wa ukhra la taqulu bidzalika, tapi ada kelompok lainnya yang menyatakan tidak seperti itu. Wallahu ta'ala qad auqa'ahum fil kufr wad-dhalal bisababi su'i a'malihim, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjerumuskan mereka dalam kekufuran dan kesesatan oleh sebab buruknya amalan-amalan mereka. Nah, kalau yang telah Allah sesatkan, katakan sesat. Kaum yang Allah sebutkan mendapatkan hidayah, katakan telah mendapatkan hidayah, nggak perlu berselisih soal ini. Nah, qala atawadduna hidayatan man sarrafallahu ta'ala qalbahu an dini? Apakah kalian ingin memberi hidayah kepada orang yang Allah palingkan hatinya dari agamanya? Wa man khadhalahu Allahu an dinihi, dan orang yang Allah hinakan dari agamanya, wattiba'i ma amarahu bihi, dan dari mengikuti apa yang telah diperintahkannya. Fala tariqa lahu ilal huda, enggak ada jalan sedikit pun bagi mereka menuju hidayah, karena sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihinakan oleh Allah dalam agama. Nah, pelajarannya bagi kita dari ayat ini adalah hendaknya kita menjadi orang-orang yang qawalan bil haq. Qawalan bil haq itu adalah yang tegas menyuarakan kebenaran. Al-haq, hak, benar katakan benar, salah katakan salah. Ya. Ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Afala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira." Allah berfirman, "Waddu law takfurun kama kafaru." Mereka sangat berkeinginan andai kalian semua wahai orang-orang yang beriman menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir. Fatakunu sawaan, sehingga keadaannya sama antara kalian dengan mereka. Orang-orang kafir sangat berkeinginan agar kaum mukminin ini juga kafir sehingga sama derajatnya dengan mereka. Munafikin juga sama seperti itu. Keyakinan atau akidah seperti ini harus kita tanamkan dalam jiwa sehingga enggak ada kata wala terhadap orang-orang kafir, enggak ada istilah loyalitas bagi kaum munafikin. Kenapa? Karena mereka menginginkan keburukan buat kita. Bagaimana bisa kita memberikan loyalitas, kecintaan kepada kaum yang justru menginginkan kita celaka?
Waddu law takfurun. Mereka sangat menginginkan andai kalian semua kafir, kama kafaru, sebagaimana mereka telah kafir. Fatakunu sawaan, sehingga posisinya jadi apa? Sama. Fala tattakhidhu minhum awliya, oleh karena itu kata Allah, jangan sekali-kali kalian mengambil wali, pemimpin dari kalangan mereka. Jangan. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau berhijrah di jalan Allah. Fa in tawallau fakhudhuhum waqtuluhum, kalau mereka berpaling maka fakhudhuhum, tangkap mereka, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, perangi mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira, dan sekali lagi jangan sekali-kali kalian jadikan sebahagian dari mereka sebagai pemimpin dan penolong. Nah, enggak ada loyalitas intinya, ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai muncul peringatan yang seperti ini? Karena kaum mukminin kadang lupa dengan kebaikan-kebaikan orang kafir. Lupa dengan kebaikan-kebaikan orang-orang munafik. Karena kalau bicara soal kebaikan, semua orang pasti punya kebaikan, begitu. Kadang-kadang orang-orang yang beriman lupa ketika melihat, oh begitu besar ini, Masya Allah, andilnya orang-orang kafir. Begitu besar andilnya orang-orang Nasrani sampai membagi-bagikan makanan kepada fuqara muslimin, membangunkan masjid untuk kaum muslimin. Hati-hati, jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu. Sekarang ini kan banyak orang-orang kafir yang mereka sebenarnya memiliki makar, ya, tapi dengan cara halus. Ngirim bantuan kepada kaum muslimin. Silakan kaum muslimin bangun masjid, ini ada dana sekian. Silakan bangun madrasah, ini ada dana sekian. Di balik bantuan itu ada yang mereka inginkan. Sekalipun mereka seperti itu, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu hingga akhirnya kita memberikan loyalitas, memberikan kecintaan. Ketika ada yang memerangi mereka, kita malah menjadi pembela mereka. Wah, ini sudah salah, ya. Diingatkan oleh Allah, waddu law takfurun. Ingat bahwa mereka itu sangat ingin dalam kondisi apapun kalian menjadi kafir. Karena walang tardo angkal Yahudi walan Nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu nggak akan mungkin, ya, rela kepada kalian. Nah, itu sudah mengakar kuat dalam jiwa mereka. Baik. Tafsirannya, qala tamannal munafiquna lakum ayyuhal mu'minun. Kata Allah, ya, orang-orang munafik itu berangan-angan. Berangan-angan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Lau tunkiruna haqiqata ma amanat bihi qulubukum. Andai saja kalian mengingkari hakikat apa yang telah kalian imani, atau yang hati-hati kalian telah mengimaninya. Mithlama angkaru biqulubihim, sebagaimana mereka telah mengingkari dengan hati-hatinya. Nah. Fatakunu ma'ahum fil ingkari sawa, sehingga kalian bersama mereka dalam hal pengingkaran menjadi sama. Mereka ingin agar kalian mengingkari hakikat yang telah diimani oleh hati-hati kalian, sebagaimana mereka telah mengingkarinya dengan hati-hati mereka, sehingga antara kalian dengan mereka fil ingkari sawa, dalam hal pengingkaran sama. Fala tattakhidhu minhum asfiya'a lakum, maka jangan sekali-kali kalian jadikan sebagian mereka sebagai teman pilihan bagi kalian. Jangan dijadikan sebagai teman. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Burhanan ala sidqi imanihim, sebagai bukti atas kebenaran imannya. Kalau orang munafik, orang-orang yang memang mereka secara zahir menampakkan iman, tetapi batinnya penuh dengan apa? Kekufuran, pengingkaran. Nah, oleh karena itu
Apapun yang dipropagandakan oleh mereka, jangan sampai tertipu, ya, jangan sampai terkecoh, dan jangan sekali-kali kita menjadikan mereka sebagai teman dekat sampai mereka mau hijrah. Dan hijrah ini adalah bukti kebenaran iman mereka. Karena orang-orang munafik ketika diajak hijrah enggan, apalagi diajak perang enggak mau, ya kan? Nah, sebagaimana yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, ketika orang-orang yang beriman berangkat perang kemudian mengalami kekalahan, mereka merasa merekalah yang paling benar. Tuh kan, apa kami katakan? Kalah kan? Alhamdulillah kami tidak ikut berperang bersama dengan mereka. Munafik. Tapi giliran kaum mukminin menang, mereka seolah-olah menjadi bagian dari kaum mukminin. Nah, jadi hijrah adalah bukti sampai di mana benarnya iman mereka. Fa in aradu amma du'u ilaihi, kalau seandainya mereka menentang amma du'u ilaihi, apa-apa yang telah diserukan kepada mereka, fakhudhuhum aina makanu, maka tangkap mereka dimanapun mereka berada, waqtuluhum, dan perangi mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan min dunillah, jangan sekali-kali kalian jadikan sebagian dari mereka sebagai pemimpin selain Allah, sebagai wali selain Allah. Wala nasiran tastansiruna bihi, dan jangan sekali-kali kalian jadikan sebagian mereka sebagai penolong, tastansiruna bihi, yang kalian meminta tolong kepadanya. Nah, golongan munafik yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adalah munafik yang i'tiqadi. Munafik i'tiqadi, munafik yang memang kafir, ya, karena munafik itu ada dua, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Kalau tingkatannya sudah munafik i'tiqadi berarti kafir. Nah, berikutnya ayat yang ke-90. Qala illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allah lasallatahum 'alaikum falaqataluukum fa in i'tazaluukum falam yuqatiluukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali, kata Allah, kecuali orang-orang yang mereka, maksudnya munafik, sampai kepada satu kaum di mana antara kalian dan mereka ada perjanjian, au ja'ukum, atau dari kalangan mereka munafik yang datang kepada kalian dalam keadaan dada-dadanya merasa berat untuk memerangi kalian, sebagaimana mereka merasa berat untuk memerangi kaumnya. Maka jika ada di kalangan kaum munafikin yang seperti ini keadaannya, jangan bunuh mereka. Jangan bunuh mereka. Walau syaa Allah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, andai Allah berkehendak, niscaya Allah kuasakan mereka atas kalian, sehingga mereka bisa saja kapanpun memerangi dan membunuh kalian. Namun jika mereka meninggalkan kalian, membiarkan kalian, tidak memerangi kalian, dan bahkan datang kepada kalian dalam keadaan menyerah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak adakan alasan untuk kalian membunuh mereka, karena datang sudah dalam keadaan apa? Menyerah. Sudah menyerah, jangan dibunuh, ya. Nah, tafsirannya, qala lakinil ladzina yattasiluna biqaumin bainakum wa bainahum 'ahdun wa mitsaqun fala tuqatiluhum. Tetapi kata Allah di ayat ini, orang-orang, yakni munafikin yang dimaksud, yang mereka berhubungan dengan suatu kaum di mana antara kalian dengan mereka ada perjanjian, maka jangan bunuh mereka. Jangan bunuh mereka. Nah, misalnya kita mukminin
dengan orang-orang kafir terikat sebuah perjanjian untuk tidak melakukan apa? Peperangan. Munafikin datang kepada mereka orang-orang kafir, maka jangan bunuh mereka. Kenapa? Karena mereka ada di pihak atau ada bersama dengan kaum yang antara kita dengan mereka ada perjanjian untuk tidak saling menyerang. Paham? Nah, wa kadzalika alladziina aatau ilaikum qad daqat suduruhum wa karihu an yuqatilukum kama karihu an yuqatilu qaumahum falam yakunu ma'akum wala ma'a qaumihim fala tuqatiluhum. Demikian juga orang-orang munafik yang datang kepada kalian dalam keadaan dadanya telah sempit dan mereka sangat tidak suka atau sangat benci untuk memerangi kalian sebagaimana mereka benci memerangi kaumnya, sehingga mereka keadaannya tidak bersama kalian, tidak juga bersama dengan kaumnya. Maka yang seperti ini juga jangan bunuh mereka. Ada munafik, golongan munafik datang kepada kita kaum mukminin. Mereka sudah merasa sempit, sesak dadanya, sehingga mereka tidak mau memerangi kita sebagaimana mereka juga tidak mau memerangi kaumnya. Jadi mereka ada di tengah-tengah sudah, poros tengah ini. Tidak kepada orang-orang yang beriman, tidak juga kepada kaum munafik. Maka yang seperti ini jangan diperangi, jangan dibunuh. Nah. Walau sya'allahu ta'ala lasallatahum alaikum. Kemudian Allah ingatkan, kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah bisa saja kuasakan mereka atas kalian. Falaqatalukum ma'a a'daikum minal musyrikin, sehingga mereka akan memerangi kalian bersama dengan musuh-musuh kalian dari kaum musyrikin. Walakinnallaha ta'ala sarrafahum ankum bifadlihi wa qudratihi. Namun Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari kalian dengan keutamaannya dan karunia-Nya. Sehingga tidak semua dari kalangan munafikin itu punya tekad untuk membunuh kita kaum mukminin. Ada di antaranya yang mereka sebenarnya nggak suka membunuh kita. Yang seperti ini jangan kita bunuh. Ya. Fa in tarakukum falam yuqatilukum wanqadu ilaikum mustaslimina falaysa lakum alaihi min tariqin liqitalihim. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan kalau mereka orang-orang munafik meninggalkan kalian, membiarkan kalian, mereka tidak memerangi kalian, bahkan mereka datang kepada kalian dalam keadaan menyerah. Falaisa lakum alaihim min tariqin liqitalihim, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk membunuh mereka. Kalau kondisinya seperti itu, mereka enggak mengganggu kita, bahkan mereka datang menyerah sudah, maka jangan dibunuh. Ya. Islam mengajarkan seperti itu, dan ini gambaran ya, keadilan Islam, dan sekaligus gambaran bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Orang-orang Islam itu tidak akan menyerang kaum yang tidak melakukan penyerangan. Ya. Kaum yang melakukan penyerangan kalau menyerah nggak akan diserang, dilindungi. Ini istimewanya agama Islam. Nah, makanya tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa Islam itu agama damai. Iya. Dan sangat salah sekali kalau kata terorisme itu disematkan kepada orang-orang Islam, pada kaum muslimin. Salah besar. Belum tamat ngajinya. Ya, jadi kudu ngaji deh. Nah, belum tamat ngajinya. Orang-orang Islam itu enggak pas kalau dikatakan sebagai teroris. Loh, kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian. Islam itu agama yang mengajarkan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu selalu ditegakkan. Jangankan dalam situasi damai, dalam situasi perang sekalipun tetap kasih sayang ditegakkan, ditampakkan.
Orang-orang yang sudah mengalah, orang-orang yang sudah berserah diri, nggak dihabisi, dibiarkan. Nah, seperti Nabi SAW ketika datang ke Mekah, kemudian menguasai kafir Quraisy, bahkan tokoh-tokohnya itu semua menunggu-nunggu apa gerangan yang akan dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Dalam keadaan takut, Nabi SAW hanya menyuruh mereka, pergi kalian dari sini. Kalian semua sudah terusir dari Mekah. Tidak disikat satu-satu, tidak dipenggal satu-satu. Sini lehermu, sini lehermu. Enggak. Nabi hanya mengatakan kepada mereka, antum tulaqo. Sekarang kalian terusir dari kota Mekah. Silahkan keluar dari Mekah. Sudah nyerah kok. Jadi Islam benar-benar agama kasih sayang. Suka perdamaian. Ya, mengajarkan perdamaian. Kalau nggak diserang, nggak bakalan nyerang kan begitu. Ya. Kalau diserang, baru bela diri. Nah, ini Islam. Jadi orang-orang kafir bisa hidup tenang di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka tidak akan diganggu. Ya. Aman, tentram. Nah. Jadi Islam bukan agama teroris. Dan tidak ada terorisme di dalam Islam. Cuman sayangnya, ya, selalu saja ketika ada kekerasan, ada tindakan ini dan itu, selalu Islam yang menjadi sasarannya. Nah, 2 orang anak SMP tidak hormat bendera karena agamanya bukan Islam, tidak diapa-apain. Nggak ada bahasa wah teroris ini. Ya, iya kan? Tidak loyal kepada NKRI, nggak ada. Sampai sekarang beritanya nyaris hilang. Coba kalau seandainya 2 anak SMP itu agamanya Islam, mungkin terus di blow up. Ini tidak adil. Ya. Nggak boleh seperti itu. Nah. Ikhwanafiddin rahimakumullah, ayat yang ke berapa tadi? Sekarang 91. Ayat yang ke-91. Qala satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satajiduna akharin. Masih tentang orang-orang munafik. Kalian akan dapati ada sekelompok munafik yang lainnya. Yuriduna ayyamanukum. Mereka ingin minta pelindungan keamanan kepada kalian. Wa ya'manu qaumahum. Sebagaimana mereka pun ingin mendapatkan pelindungan keamanan dari kaumnya. Kullama ruddu ilal fitnati. Tapi setiap kali mereka dihadapkan kepada fitnah, urkisu fiha. Mereka jatuh dalam fitnah itu. Ada yang seperti itu. Ya. Inginnya selamat, gitu. Di sana selamat, di sini selamat. Modelnya itu nggak mau yang rame-rame, gitu. Nggak mau yang ribet-ribet. Pokoknya pengen selamat lah. Ya. Pengen selamat dari kaum mukminin, pengen selamat juga dari kaum munafikin. Ingin adem-adem sajalah. Ingin tidak ada masalah. Tapi kullama ruddu ilal fitnah, ketika dihadapkan kepada fitnah, urkisu fiha. Nah ini masalahnya. Ketika dihadapkan kepada fitnah, jatuh dalam fitnah itu. Pelajarannya bagi kita, jangan seperti munafik yang seperti ini keadaannya. Ini yang gak punya sikap. Ini yang gak punya sikap, ini gak siap menghadapi masalah. Ya. Ini munafik yang hidupnya tidak mau ada problem, padahal hidup itu problem semuanya. Maksudnya hidup itu harus selalu menghadapi apa? Problem. Coba
buka surat Al-Balad. Ya. Wa khalaqnal insana fi kabad. Kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sulit, artinya akan selalu menghadapi hal-hal yang sulit. Ya. Makanya harus siap dalam menjalani hidup. Problem, masalah itu akan selalu ada, ya. Akan selalu ada. Ada tipe-tipe munafik, kata Allah, satajiduna akharin. Lihat, ini artinya beda dengan tipe munafik yang sebelumnya, ya kan? Dijelaskan satu persatu kepada kita. Ada munafik yang sangat ingin kalian kafir, sebagaimana mereka telah apa? Kafir. Ada munafik yang bergabung bersama dengan orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum mukminin. Ada juga orang munafik yang menyerah, ada. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ada juga tipe munafik yang lainnya, yang bagaimana? Yang ingin cari aman. Kalau bahasa bebasnya itu munafik yang ingin cari aman dari kaum muslimin dan juga cari aman dari kaumnya sendiri. Ini munafik yang gak punya sikap sebenarnya, ya. Kesana ya, kesini ya. Kepada kaum munafik mengatakan benar, kepada kaum mukminin benar, ya. Diajak bergabung bersama dengan kaum mukminin, hayo. Diajak bergabung bersama dengan munafikin, hayo juga, ya. Pokoknya kanan kiri oke, gitu. Kanan ya, kiri ya. Nah, yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, kullama ruddu ilal fitnah, ketika mereka dihadapkan kepada fitnah, apa yang terjadi? Urki sufi, tenggelam dalam fitnah itu, ikut jatuh dalam fitnah. Bagaimana sikap kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in lam ya'tazilukum, kalau seandainya mereka yang seperti itu keadaannya tidak meninggalkan kalian dan tidak juga datang kepada kalian dalam keadaan menyerah, mereka tidak menahan tangan-tangan mereka untuk berusaha mencelakakan kalian, fakhudhuhum, tangkap mereka. Tangkap mereka. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, perangi mereka dimanapun kalian dapati mereka. Mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala yang kami jadikan sebagai alasan untuk kalian memerangi mereka. Jadi ada alasan buat kita memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak membiarkan kita, mereka bahkan berusaha untuk memerangi kita. Maka perangi mereka. Nah, tafsirannya qala satajiduna qauman akharin minal munafiqin yawadduna al-itminan ala anfusihim min janibikum fayadharuna lakumul iman wa yawadduna al-itminan ala anfusihim min janibi qaumihim al-kafirin fayadharuna lahumul kufra. Lihat, jelas sekali tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita soal tipe munafik lainnya. Kalian, kata Allah, akan dapati ada satu kaum yang lain dari kalangan munafik, yawadduna al-itminan ala anfusihim, yang selalu ingin cari aman. Ya. Cari aman min janibikum, ketika mereka ada di sisi kalian, sehingga mereka akan menampakkan keimanan kepada kalian. Dan mereka juga sangat ingin mendapatkan keamanan, cari aman, tumakninah dari kaum-kaumnya yang kafir, sehingga mereka pun ketika bersama dengan kaumnya akan menampakkan kekufuran. Ini yang namanya cari aman, ya kan? Apalagi kalau bukan cari aman namanya. Kalau kita mau cari aman ya harus begitu. Di sana senang, di sini senang, kan begitu. Sana senang, di sini senang. Ini namanya cari aman, jadi selamat. Padahal justru celaka yang seperti itu. Ya, nggak punya sikap. Ada angin ke barat, ada angin ke timur. Lamun angin cicing, kan begitu. Ya jelas. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kullama u'idu ila mawatinil kufri wal kafirin waqa'u fi aswa
halan. Ketika mereka dijerumuskan, dihadapkan kepada tempat-tempat yang mengandung kekufuran dan banyak orang-orang kafir, waqa'u fi aswa'i halan, maka mereka jatuh dalam keadaan yang paling buruk, ya. Fahaula in lam yansarifu ankum wa yaqdumu ilaikum al-istislama tam wa yamna'u anfusahum an qitalikum fakhudhuhum biquwwati waqtuluhum aina ma kanu. Maka mereka, tipe munafik yang seperti tadi disebutkan, jika mereka tidak meninggalkan kalian dan tidak datang kepada kalian dalam rangka istislamat tam, menyerah, kemudian mereka juga tidak mencegah diri-dirinya dari memerangi kalian, maka tangkap mereka dengan kuat, ya, tangkap mereka. Waqtuluhum aina makanu, dan perangi mereka dimanapun mereka berada. Wa ulaika alladzina balagu fi hadzal maslaki sayyi haddan yumayyizuhum amman adahum fahumul ladzi ja'alna lakumul hujjata al-bayyinata ala qatlihim wa asrihim. Kata Allah di akhir ayat, merekalah orang-orang yang telah sampai pada perilaku buruk, ya. Sampai pada perilaku buruk yang membedakan mereka dari selainnya. Fahumul ladzina ja'alna lakumul hujjatal bayyinah, merekalah yang telah kami jadikan ada hujjah yang nyata untuk kalian dapat memerangi mereka, wa asrihim, dan menawan mereka. Nah, jadi orang-orang yang beriman ada alasan ketika memerangi, ketika menawan, bukan tanpa alasan, ya. Sekalipun terhadap orang-orang yang memang punya makar jahat, ya. Ketika ada alasan untuk memeranginya, perangi. Ketika tidak ada alasan untuk memeranginya, maka jangan diperangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya di Quran, di ayat yang ke-92, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an." Tidak diperkenankan bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya illa khata'an, kecuali jika itu terjadi karena tersalah, ya. Tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, dalam artian tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka sebagai kafarahnya dia wajib memerdekakan budak wanita yang mukminah dan menyerahkan diat kepada keluarga terbunuh. Illa an yasaddaqu, kecuali keluarga terbunuh itu memberi maaf, ya. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin. Jika yang terbunuh itu dari kaum yang sebenarnya musuh kalian, namun dia, khususnya yang terbunuh itu, beriman, maka bagi si pembunuh dia harus memerdekakan budak wanita yang mukminah, ya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin. Kemudian jika yang terbunuh itu berasal dari kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian, maka bagi yang membunuh harus menyerahkan diat kepada keluarganya dan memerdekakan budak wanita yang mukminah. Ini aturan, ya, ketika terjadi pembunuhan karena khata'an, karena sebuah kesalahan, bukan unsur sengaja, ya, bukan unsur sengaja. Nah,
Kalau yang terbunuh itu dari keluarga mukmin, maka yang membunuh harus memerdekakan budak wanita yang mukminah dan menyerahkan apa? Diyat kepada keluarganya. Kemudian jika yang terbunuh itu berasal dari kaum yang sebenarnya mereka kafir, tapi khusus yang terbunuh ini memang dia seorang mukmin, ya, cuma keluarganya masih kafir, ya, maka bagi yang membunuh harus memerdekakan budak wanita yang mukminah. Kemudian yang ketiga, jika yang terbunuh itu berasal dari kaum di mana antara kalian dengan mereka ada perjanjian, maka bagi yang membunuh harus menyerahkan diyat kepada keluarganya dan memerdekakan budak wanita yang mukminah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau seseorang tidak mendapati ada budak, ya, maka hendaknya dia melakukan saum 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai bentuk taubat. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wala yahiqqu lil mu'minin al-i'tidaa 'ala akhihi al-mu'min wa qatlihi bighairi haqqin. Allah menegaskan di ayat ini bahwa tidak dibenarkan bagi seorang mukmin menyakiti saudaranya yang mukmin dan membunuhnya tanpa hak. Pembunuhan adalah tingkatan i'tida, menyakiti yang paling tinggi, ya. Kalau soal menyakiti, jangankan dalam bentuk membunuh, mengucapkan kata-kata saja yang mengandung unsur itu sudah tidak diperkenankan. Apalagi kalau sampai pada tingkatan apa? Membunuh. Ya, tidak dibenarkan bagi seorang mukmin menyakiti saudaranya yang mukmin. Illa an yaqa'a minhu dzalika 'ala wajhil khata'. Apalagi kalau sampai membunuhnya, kecuali an yaqa'a minhu dzalika 'ala wajhil khata'. Kecuali kalau terjadi hal yang seperti itu karena sebuah kesalahan. Alladzi la 'amda fihi, yang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Namanya juga salah. Ya, enggak sengaja. Nah, dan sesuatu yang tidak sengaja itu nampak. Ya, nampak. Kalau seseorang beralasan sebenarnya saya tidak ingin membunuhnya, hanya saya sedikit ingin melukainya tapi goloknya gede, ini kan enggak bisa diterima. Kalau sekedar menyakiti sedikit, Pak, ngapain pakai bawa golok yang besar, pedang yang panjang? Kalau itu kan jelas, ini ada unsur sengaja memang kayaknya mau membunuh, kan begitu. Nah, kalau yang cuma niat misalnya sedikit menyakiti, menghukum dengan bawa ya tongkat kecil misalnya, sekedar kakinya dipukul, tapi terus kemudian mati, nah ini baru khotoan, ya. Ini baru tidak ada unsur apa? Kesengajaan. Nah, atau misalnya yang bela diri, ya kan, bela diri terus apa disparingkan, mati salah satunya. Nah, ini juga sama, khotoan. Ya, ini masuk dalam kategori apa? Khoto. Pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan. Nah, tapi masuk dalam kategori membunuh. Cuman khoto, ada amdan, ada syibhul amd, ada khoto. Pembunuhan itu ada amdan sengaja jelas. Ada syibhul amd, mirip sengaja. Ada yang karena tersalah. Ya. Nah, ada yang karena tersalah. Misalnya lagi nyangkul, ya kan, nyangkul, itunya lepas, si besinya itu ngapung. Ada orang sedang duduk makan bala-bala, jeret kena lehernya, meninggal. Ada khotoan, nggak ada maksud membunuh, tapi mungkin saja itu terjadi.
Makanya yang namanya pembunuhan itu ada 3. Ada amad, sengaja. Ada syibhul amad, mirip sengaja. Ada khata'an. Nah sekarang disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pembunuhan itu terjadi karena apa? Khata'an, karena tersalah. Nah, kalau sampai pembunuhan itu terjadi karena tersalah, ya, maka qala wa man waqa'a minhu dzalika al-khata' fa 'alaihi itqu raqabah. Maka bagi yang membunuhnya walaupun karena tersalah harus ada bayar kafarah. Ada hukuman, apa itu? Itqu raqabatin mu'minah. Memerdekakan seorang budak wanita mukminah. Wa taslimu diyatin muqaddarah ila auliyaihi, dan menyerahkan diat yang ditetapkan kepada keluarganya. Illa an yatasaddaqu biha alaihi wa ya'fu anhu, kecuali kalau keluarganya memaafkan dan bersedekah untuknya. Ya sudahlah, namanya juga insiden, gak sengaja, celaka, yang mau bagaimana lagi. Gak ada orang yang mau celaka, ini namanya damai secara kekeluargaan. Kalau damai secara kekeluargaan seperti itu berarti sudah gugur, gak perlu memerdekakan budak wanita, tidak perlu memberikan apa? Diat. Nah, dan ini yang diharapkan oleh semua orang, ya kan? Artinya sadarlah, namanya juga gak sengaja. Kalau semua pengen istilahnya mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya nggak bisa. Nah, kadang-kadang kita juga harus memaafkan orang lain kalau terjadi sebuah insiden karena tidak sengaja, ya. Sebagaimana orang lain pun ingin untuk kita berikan apa? Maaf. Nah, kita ingin dimaafkan, orang lain juga ingin dimaafkan. Sesuatu yang sifatnya tidak sengaja. Nah, tidak perlu ngotot. Wah, ini hak saya, ini harus begini, harus begitu. Nah, seorang mukmin gak pantas seperti itu. Nah, lebih baik selesaikan dengan cara kekeluargaan, dari hati ke hati. Nah, karena bagi seorang mukmin, ya, persaudaraan itu hal yang penting. Ya, 1000 teman masih belum cukup, ya, bagi orang-orang yang beriman. Tapi 1 musuh itu sudah cukup. Nah, artinya perbanyak teman, jangan memperbanyak musuh. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.